Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga kami senantiasa menemui Anda dalam keadaan terbaik sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan lancar tanpa kendala apapun dan tentunya dalam keadaan sehat. Karena tanpa tubuh yang sehat, aktivitas yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, berkaitan dengan kata sehat, hari ini TVRI Riau kembali hadir di hadapan Anda dalam program Info Sehat edisi Rabu 20 November 2024 bersama saya Debbie Ramona. Adapun topik yang akan kita perbincangkan dalam kesempatan sore hari ini, kami mengangkat tema berkaitan dengan kesehatan kulit pada remaja. Dan telah bergabung di tengah-tengah kita saat ini di Studio 2 TVRI Riau, kami menghadirkan seorang dokter dermatologi dan venereologi. Ada Dr. Sri Elsa Ilona SPDV bersama kita di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Riri, biasa kita panggil panggilan akrabnya. Sebelum nanti kita berbincang lebih dalam lagi terkait topik yang kita angkat di sore hari ini berkaitan dengan kesehatan kulit pada remaja. Selamat sore Dr. Riri. Selamat sore. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Debbie. Alhamdulillah sehat. Pasien hari ini banyak dok? Banyak? Karena hujan ya, lumayan. Lumayan ya dok ya. Biasanya yang datang itu keluhannya apa aja dok? Hari ini aja deh. Hari ini biasa ya kalau kulit tuh pasti kurang dari gata-gata gitu kan, merah-merah. Ya seperti itu sih. Baik, nanti kita ngobrol lebih dalam lagi ya dok ya. Boleh disapa dulu pemirsa yang ada di rumah dokter, silakan. Selamat sore, saya Dr. Sri Elsa Ilona SPDPE. Saat ini saya dokter kulit di Pekanbaru, salah satu dokter kulit di Pekanbaru. Saat saya bekerja di Rumah Sakit Awal Bros Panam dan Klinik Utama Ilona di Kartama. Saya sudah mulai bekerja sejak tahun 2019 sampai sekarang. Baik, udah lama ya dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dokter, tema kita kan kesehatan kulit pada remaja. Ya. Nah mungkin yang pengen banget diketahui oleh pemirsa, terutama adik-adik remaja kita ya, apa saja sih dok masalah kulit yang sering dialami remaja? Nah. Iya. Mungkin memang ya kalau kesehatan kulit remaja jadi masalah ya pada sebagian besar remaja yang kita temui. Nah sebelum kita berbicara apa aja sih yang sering terjadi, yang sering dijumpai pada remaja, masalah kulit pada remaja, sebelumnya kita ini dulu ya Mbak bahas apa namanya kulit. Nah apa itu kulit? Nah kulit itu bagian organ, salah satu organ terbesar dan dia juga salah satu organ yang terluas ya, yang menyelubungi seluruh tubuh kita ya kan, dari atas sampai bawah. Ada kulitnya ya? Iya, ada kulitnya. Benar-benar. Dan itu terlihat. Jadi fungsi kulit itu tidak hanya menyelubungi atau menutupi, melindungi kulit tubuh kita, tapi juga karena tampak itu jadi dia ada fungsi estetik dan mencirikan bagaimana kesehatan tubuh kita di dalam itu kan. Berarti jadi kulit juga mencerminkan gimana kesehatan tubuh kita. Ya betul. Oke, berarti kalau kulit yang sehat otomatis bisa dikatakan tubuh di dalamnya sehat gitu dong? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau memelihara kulit, kita memang mesti menjaga seluruh tubuh kita ya kan, dengan menjaga kesehatan gitu ya Mbak ya. Terus kulit itu selain melindungi juga banyak fungsi lainnya. Jadi ada fungsi proteksi, fungsi ekspresi, absorpsi, penyerapan ya kan. Terus dia juga fungsi pembentukan vitamin D. Ya, itu juga kan fungsi dari vitamin kulit. Iya. Tapi di antara berbagai fungsi kulit itu dok, menarik kemudian ketika kita melihat sekarang ya orang berlomba-lomba banget untuk memperbaiki atau mempercantik kulitnya. Tadi kan ada salah satu fungsinya estetik ya. Nah, setuju nggak dok kalau kita bilang sekarang itu orang lebih banyak mikirin estetikanya daripada pentingnya kesehatannya ya. Daripada fungsi-fungsi lainnya. Kalau menurut dokter gimana? Iya ya, estetik tuh sebenarnya bonusnya gitu Mbak. Kalau kita menjaga kesehatan nanti dia akan nampak sehat dan tampak cantik kan kayak gitu ya. Ya, terus selanjutnya ya kalau ke pertanyaan tadi, nah kita beralih ke remaja. Nah kalau remaja kan ini kalau menurut WHO usia remaja itu dari usia 10 sampai 19 tahun. Jadi mulai dari usia 10 sampai 19 tahun. Nah, pada masa remaja ini itu kan mulai terjadi pertumbuhan yang cepat.
juga terjadi perubahan fisik yang nampak gitu ya kan. Terus selain itu juga tampak perubahan di mental gitu juga ya, perubahan perilaku. Nah, dia udah mulai tahu yang mana yang cantik, mana yang tidak, iya, gitu ya, mana yang baik, mana yang gitu baik, ya. mana yang tidak. Iya. Gitu, betul. Jadi semua perubahan-perubahan pada remaja ini terjadi karena terjadi perubahan sistem hormon, jadi peningkatan hormonnya. Gitu. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan atau yang sering terjadi pada remaja berhubungan dengan perubahan dari hormonal ini. Yang sering ditemukan akne vulgaris atau jerawat ya, dermatitis seboroik, terus panu juga termasuk. Yang sering juga apa itu Mbak? Hiperhidrosis. Apa tuh keringatnya berlebih. Itu kan sering dimulai di remaja. Nah, pengaruh hormonal tadi juga bromhidrosis. Nah, kalau bromhidrosis ini keringat yang banyak itu sudah mengeluarkan bau yang tidak enak. Sedap, iya, tidak sedap. Itu yang beberapa keluhan yang sering terjadi pada remaja. Yang paling umum itu mungkin jerawat kali ya dok ya? Iya betul. Oke. Dok, sebelum kita membahas bagaimana sih cara mengatasi setiap permasalahan kulit pada remaja, tadi kan dokter katakan bahwa memang kulit sehat itu mencerminkan bagian dalam tubuhnya juga biasanya sehat gitu ya dok. Nah, yang dinamakan dengan kategori kulit sehat itu sebenarnya apa sih dok? Terus kategori kulit cantik itu apakah memang yang warnanya cerah, putih gitu? Kan kita perlu juga memberikan edukasi kepada masyarakat ya, kulit bersih itu, kulit sehat itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kulit sehat itu pertama biasanya dia punya kekenyalannya ya, lembab, kelembapannya terjaga, tidak kering gitu ya. Terus tidak ada masalah di kulitnya, tidak muncul merah-merah, gatal-gatal, yang kayak gitu kan. Kita namakan kulit sehat. Terus kalau kulit bersih, kulit cantik itu apakah memang harus putih gitu dok? Tidak harus putih. Kan orang Indonesia gitu ya, identiknya ya. Dia kalau cantik berarti, kalau putih berarti cantik. Kalau nggak putih berarti nggak cantik. Sehingga banyaklah remaja berlomba-lomba memakai pemutih gitu kan. Sebenarnya nggak harus putih ya. Nggak harus putih. Jadi gimana harusnya dok? Harusnya sehat tadi ya. Nah, kulit sehat itu kalau sudah nggak kering gitu ya, kulitnya sehat, kekenyalannya baik, kelembapannya ada sesuai. Nanti kan tampak cerah, tampak sehat. Itu sebenarnya udah baik. Kalau kita merawat kulit itu yang perlu kita capai sebenarnya gitu. Nggak mesti putih karena gimana ya, Allah tuh sudah menciptakan gitu loh Mbak. Kita tuh tinggal di daerah khatulistiwa, tropis lah. Melanin itu perlu. Ya kan, kalau kita berkaca ke orang Eropa kan banyak yang putih-putih. Nah, di sana malah karena melaninnya kurang, itu tingkat kanker kulitnya meningkat tinggi gitu daripada kita di sini. Jadi itu sebagai proteksi juga sebenarnya melanin kita yang tinggi itu. Melanin tinggi itu yang menyebabkan kulit jadi agak sawo-sawo matang gitu. Betul. Berarti harusnya kita yang punya kulit sawo matang itu merasa beruntung gitu ya dok ya, karena kita berada di daerah yang tropis yang memang sesuai dengan lingkungan kita, sudah sesuai dengan lingkungan kita. Baik, gitu. jadi apa namanya tuh? Yang dokter bilang tadi kalau di Eropa itu meningkat jumlah kanker kulitnya. Kita sudah punya proteksi justru. Sebenarnya, tapi tetap perlu diproteksi lagi. Iya benar, nggak cukup hanya dengan melanin yang ada di kulit. Iya. Baik, berarti gitu ya pemirsa ya, kulit bersih, kulit cantik dan kulit yang terawat itu tidak harus putih. Jadi adik-adik remaja itu jangan berlomba-lomba untuk cari pemutih gitu ya. Apalagi pemutih sekarang kan ya, pelembab-pelembab sekarang itu yang mungkin tidak tidak tahu isinya ada apa-apanya. Itu nanti kita beredukasi juga ya dok ya. Baik, tadi kan dokter bilang ada beberapa masalah kulit yang biasanya umum terjadi pada remaja ya dok ya. Terus kalau sudah seperti itu dok, bagaimana cara melawat kulit yang baik sejak remaja agar terhindar dari permasalahan kulit yang dokter sebutkan tadi gitu ya. Jadi merawat kulit tuh jadi gimana ya, kebutuhan harian apa gitu mesti rutin kita lakukan. Basically-nya gitu ya. Iya, perawatan basic gitu ya. Dari bayi pun kita udah pakai perawatan ya, ada sabun bayinya, ada sampo bayinya yang seperti itu, terus habis mandi kasih pelembab ya kan. Dari bayi pun sebenarnya kita sudah mulai merawat kulit kita. Nah, pada saat remaja karena kulitnya juga kan mulai ada perubahan,
basicnya sih tetap sama. Menjaga kulit itu harus rutin. Jadi setiap hari mesti kita jaga ya. Tujuannya itu tadi mencegah mencegah yang tidak kita inginkan di masa tua. Oh, berarti Apa namanya? Ada orang bilang sekarang kok wadahnya tempat lebih cepat tua ya, tidak sesuai dengan apa Usianya. usia. Iya. Ada yang seperti itu ya. Apa orang sebutnya kok wajahnya boros. Nah kayak gitu ya. Kita mencegah itu, terus ya menjaga kesehatan tadi, makanya mesti rutin. Juga menghindari terjadinya permasalahan kulit pada remaja, itu makanya mesti rutin. Yang kedua, berarti pertama itu perawatan kulit secara rutin, perawatan basic iya, tadi ya dok ya. dipakai secara rutin. Apa saja sih dok yang masuk dalam perawatan rutin tersebut dok? Tadi kan Nah, ya. mandi, mandi Betul. berarti kita harus memilih produk kesehatan yang sesuai dengan jenis Tidak hanya kulit mandi, kita. maksudnya menjaga kulit tadi Iya harus kan di awal tadi rutin. mandi. Iya. Apa saja dok? Boleh kita rinciin nggak? Siap. Jadi merawatnya itu kan mulai dari mandi kata Mbak ya. Jadi pemilihan sabun sesuai dengan kalau jadi gini, mungkin secara umumnya ya Mbak, pemilihan skincare ya pertama. Yang kedua, pemilihan skincarenya harus disesuaikan dengan jenis kulit, terus Disesuaikan dengan jenis kulit. usia dan waktu penggunaannya dan waktu kapan, penggunaannya kayak gitu ya. Oke, berarti kalau pagi-pagi, malam-malam gitu dok. Ada waktunya. Tuh. Nah, jenis kulit itu sendiri dok ada berapa sih sebenarnya? Yang kita ketahui jenis kulit itu ada 5. 5 dok? Ya, ada 5. Saya Ada cuma yang tahu 2 normal. loh selama ini. Apa itu? Kulit normal dan kulit oily ya, berminyak. Oh. Ternyata 5 dok? Ada 5 ya, ada kulit normal, normal. kulit berminyak, ya, terus kulit kering, sensitif, sama kombinasi. Oh iya, oke. Normal, berminyak, Ya, sensitif, kombinasi berminyak ya. iya. Saya tadi itu 4 baru. Baiklah kita jelaskan. Kita jelaskan pertama dong. Yang pertama kulit normal ya kan. Nah, tadi kan yang normal itu artinya yang sehat ya. Nah, itu tadi kulitnya lembut, kelembapannya terjaga, tidak berminyak kayak gitu ya, tidak kering. Ya, itu tadi, jadi tidak tampak kusam. Oh, berarti Ya. artinya mungkin seimbang lah Iya. komposisinya ya dok ya. Pori-pori tetap nampak ya, tapi sedikit di daerah T-zone. Nah, itu yang normal. Terus kulit apa nih Mbak? Berminyak. Berminyak. Nah, kalau berminyak kan dia tampak banyak minyaknya. Nah, biasanya pori-porinya tampak lebih besar, gitu ya. Jadi tampak mengkilap. Yang paling gampang jerawatan itu kulit berminyak ya, kulit dok? berminyak. Jadi sering jerawatan gitu ya. Terus kulit kering, nah kalau kulit kering tampak kusam, pori-porinya kecil, ya itu sih biasanya. Itu dia tampak tegang ya, terasa tegang, nggak nyaman. Tidak terhidrasi gitu ya dok? Iya, itu bahasanya sekarang ya. 3 baru dok. Yang keempat dok? Keempat, kulit sensitif. Sensitif. Jadi dia kalau pakai produk-produk tuh sering merah-merah, gatal gitu ya. Pokoknya nggak bisa sembarangan kulitnya sensitif. Terus yang terakhir kombinasi itu biasa di daerah T sini dia berminyak, nanti di daerah apa lainnya lainnya kering. Oh gitu. Gitu. Oke, berarti kulit normal, kulit berminyak, kulit sensitif, kering dan kombinasi. Nah, di antara 5 kulit ini dok, kalau normal oke lah, kita berarti udah sehat gitu ya. 4 lagi sisanya dok, itu yang paling susah untuk kita merawatnya gitu. Apakah keempat-empatnya memiliki kesulitan yang sama? Masing-masing punya ini ya, apa namanya, ya kita mau pilih yang tadi skincare-nya harus sesuaikan dengan jenis kulitnya. Jenis kulit. Okay. Jadi misalnya kalau kering kita harus cari harus rutin menggunakan pelembab ya, biasanya bahannya yang krim pilihannya gitu. Kalau untuk yang berminyak mungkin penggunaan sabunnya yang sesuai ya, yang biasanya yang menggunakan ada asam salisilatnya isinya, atau ada benzoyl peroksidnya gitu ya, sesuai misalnya kalau jerawatan atau gimana gitu kan, disesuaikan dengan kondisinya juga gitu. Itu ya dok ya, pokoknya ya. Nah itu yang kedua tadi ya dok, pemilihan skincare ditentukan dengan jenis kulit. Tadi ada 5 jenis kulit. Nah yang lain dok, bagaimana cara untuk merawat kulit? Oh, terus kita memilih bahannya ya kan Mbak, maksudnya kalau memilih skincare itu
harus yang tepat juga, terus isinya yang terjamin. Jadi ada apa, kita atau memperolehnya di tempat-tempat yang terjamin lah gitu ya. Misalnya ke dokter kulit, atau sekarang kan ada dokter estetik. Kalau kita beli yang di luaran, nah itu harus jelas ada nomor BPOM-nya enggak gitu kan, terus ada keterangan obatnya enggak, komposisinya itu kandungannya ya tertulis jelas atau enggak gitu ya. Terus kadang kan ada juga tuh nulisnya dengan bahasa asing, jadi kita nggak ngerti atau bahkan nggak ada keterangannya sama sekali. Nah yang seperti itu nggak usah dipilih. Dihindari gitu ya dok ya. Iya. Berarti pilihlah produk kesehatan yang memang dia sudah terdaftar, dia punya BPOM, dia juga punya kandungan yang dicantumkan di situ, terus disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Nah itu pemilihan produk dok. Terus apa lagi satu dok? lagi juga kan di labelnya mungkin perlu dicari sekarang. Sekarang yang heboh-heboh merkuri itu ya. Nah merkuri jangan kita pakai. Kenapa? Karena dia efeknya banyak banget ya. Kalau di apa namanya di labelnya itu kita bisa temukan tulisan merkurom atau apa namanya lagi ya, merkuri yang jelas ya. Ada bahasanya, ada yang bahasa Latinnya juga nih, saya lupa Mbak. Nah itu jadi kalau nggak, berarti sekecil apapun komposisinya, kalau dia ada merkuri itu jangan gitu. Iya. Nah, memang tidak baik ya, kalau di kulit yang terjadi, yang ditemukan kalau ada merkuri, mungkin dari pertama iritasi, nah terus nanti kulitnya mudah terkelupas ya, jadi cepat tipis gitu. Kadang bahkan nanti jadi keabu-abuan warna kulitnya, berarti itu ya dok atau ya, menjadi scar ya, akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari ya, gitu ya, dan dok? tidak hanya di kulit, nanti merkuri ini juga efeknya ke susunan saraf pusat, sistem saraf, ke jantung, ke ginjal ya kan. Kita tidak pengen yang seperti itu ya kan. Berarti sebegitu membahayakan. Iya. Kayak tadi kalau kita mau tahu bagaimana cara untuk merawat kulit di usia remaja, tadi dokter udah katakan yang pertama itu tadi rutin, terus pilihlah produk yang sesuai gitu, dan juga kandungannya perlu kita ketahui. Baik dokter, setelah ini kita juga ingin menanyakan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit terutama pada remaja ya dok ya. Namun kita rehat sejenak, usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami akan kembali bersama Anda, tetaplah bersama kami dalam Info Sehat. Selamat sore pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Info Sehat. Nah, bagi Anda yang baru saja menyaksikan tayangan ini, topik yang kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini kami mengangkat tema kesehatan kulit pada remaja. Dan kita masih berbincang bersama dengan Dr. Riri. Beliau merupakan dokter dermatologi dan veneriologi yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, pada segmen kali ini pemirsa, kami juga sudah membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon 81176888998 ataupun yang tertera di layar kaca Anda. Silakan sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Riri di sore hari ini, line telepon ini masih akan kami buka hingga berakhirnya dialog Info Sehat nanti.
Baik, dokter, sebelum ada interaksi dengan pemirsa di rumah dan juga sebelum kita melanjutkan pertanyaan tadi ya dok ya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan kulit pada remaja? Kita mau boleh jawab pertanyaan dulu ya dok dari netizen yang masuk di media sosial kita. Ada 2 pertanyaan nih dok. Yang pertama itu, dok, boleh tidak melakukan treatment wajah sejak remaja? Terus di situ dia tambahin skin booster, mungkin contohnya skin booster. Nah, itu gimana dok? Itu dulu dok dijawab. Boleh, silakan. Iya, jadi banyak ya dok treatment wajah kan, ada yang laser, yang apa sih namanya lagi itu mikrodermabasi. Semua itu harus disesuaikan dengan kondisi wajah gitu ya, kondisi kulitnya lah ya maksudnya ya. Nah pada remaja kan seringnya berminyak tadi kan, terus itu pertama. Mungkin yang pertama kita bilang skin booster tuh tujuannya apa gitu ya. Skin booster tuh pertama mau mencapai hidrasi kulitnya, terus mau kulitnya seperti remaja. Lah udah remaja ngapain pengen remaja ya kan? Oh, berarti tidak dibutuhkan? Tidak dibutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih itu tidak dibutuhkan. Jadi kalau untuk remaja, skincare-nya itu dalam pikiran dia treatmentnya itu kayak facial ya, basic ya. Lah, ya facial tuh memang boleh ya, insya Allah boleh. Apa ekstraksi komedo gitu kali ya. Betul. Tapi untuk jerawat yang aktif itu juga sebaiknya nggak usah facial. Kalau peeling gitu dok? Peeling ya tergantung untuk ininya ya, kondisinya. Kalau misalnya jerawatnya yang aktif banget, itu kadang dokternya juga treatment peeling, nah itu boleh. Ya sesuai anjuran dokter, sebaiknya kalau memang udah jerawat, ada ini ya, apa namanya, tingkat ke parahannya. Nah ada yang ringan, sedang, berat, sama yang sangat berat. Jadi kalau untuk yang ringan kita bisa ngobatin sendiri, apa namanya itu, ngerawat sendiri. Tapi kalau udah sampai yang berat gitu ya, atau perlu pengobatan, sebaiknya segera ke dokter, temuin dokter gitu. Berarti sebenarnya boleh-boleh saja sejauh itu memang dibutuhkan oleh kulitnya, dan itu berdasarkan dari anjuran sayang dokter. Ya gitu. Tapi kalau hanya ikut-ikutan pergi ke klinik hanya untuk facial sekali sebulan, itu kayaknya untuk remaja belum ya dok? Kalau untuk yang ada masalahnya ya nggak apa-apa. Jadi tergantung kulitnya ya mbak, kondisi kulitnya. Iya. Berarti dikembalikan lagi kepada kondisi kulit masing-masing. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk remaja perawatannya itu cukup sebenarnya sabun, moisturizing, pelembab, sama sunscreen. Nah 3 ini saja sebenarnya. Gitu. Sabun, basic, pelembab, sama sunscreen itu basic skincare ya dok ya, untuk kulit remaja. Iya. Oke. Baik, kita lanjut itu ya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dok, suntik putih. Suntik putih itu aman nggak dok? Nah ini dia nggak tahu nih kategorinya remaja apa tidak. Gimana dok? Suntik putih emang bisa bikin putih ya dok? Bisa. Maksudnya memang ada beberapa obat gitu kan yang ditujukan untuk memutihkan. Artinya memang tampak putih kitanya gitu. Tapi dia tidak permanen juga sih. Maksudnya nanti akan hilang juga. Kenapa? Karena kulit kita itu dia regenerasi terus. Ya. Terus tadi satu kan kita berpikir lagi fungsi kulit yang berwarna tadi apa sih gitu ya kan. Terus yang kedua kok kayak kalau saya ya kok kayak sia-sia, nanti juga dia akan balik lagi. Walaupun yang katanya ya ini bagus banget nih, nggak akan bertahan gitu ya. Karena gini nih, kulit kita tuh regenerasi terus. Segala macam itu, ternyata itu bakal balik lagi dong. Iya, kulit kita tuh regenerasi terus. Nah regenerasi kulit itu setiap 28 hari. Jadi setiap 28 hari kulitnya akan berganti. Makanya kita mesti rutin. Oh gitu ya. Karena nanti yang kulit hari ini yang udah cantik, kalau nggak dirawat, nanti dia nggak akan bertahan gitu. Berarti harus rutin dong. Harus rutin. Nah itu merawat kulit itu. Enggak, maksudnya kalau yang tadi pemutihnya. Iya. Kan kalau nanti kan ini kalau aman nggak dong? Kalau dia rutin dilakukan. Kalau dibilang amannya tuh dia pakai apa sih? Maksudnya isinya apa? Kita perlu terjamin nggak? Iya, perlu tahu juga isinya apa. Misalnya kita menggunakan glutathione ya, yang sekarang lagi heboh tuh banyak penggunaan glutathione. Nah, glutathione itu kan masternya dari antioksidan. Nah itu memang akan kita capai kulitnya tampak putih. Itu masih dimulai kan sih.
Masih dibolehkan. Tapi kan tidak bertahan lama kata dokter nih. Iya. Supaya dia terusan-terusan putih, Kadang dia perlu suntik terus. diulang. Itu aman? Nggak apa-apa kalau untuk yang glutathione ya, glutathione, vitamin C. Tapi untuk yang kan sekarang banyak-banyak tuh, ada yang namanya koktail apa. Nah, saya juga nggak begitu mengerti ya itu apa. Sejauh isinya. mana dia aman dipakai, Dok? Jangka panjang misalnya kan tadi kata dokter 28 hari kulit kita sudah regenerasi. Artinya kan kalau dia ingin mempertahankan kulit putih karena suntik putihnya itu berarti kan per 28 hari dia harus mengulang. Nah, jika tergantung itu ini, jadi kadang ada obatnya itu masih ada aja di badan. Ya kan, maksudnya selalu masih ada di peredaran darah. Artinya mungkin dia misalnya dia bertahan berapa bulan, nanti diulangnya berapa bulan, itu ada. Tergantung ini ya, penggunaan pemutihnya apa gitu. Oke, berarti kembali ke kandungan yang digunakan ya pemirsa ya, aman atau tidaknya berarti dokter yang merekomendasikannya jauh lebih tahu begitu ya, Dok ya. Harusnya ya. Harusnya. Jadi makanya jangan suntiknya jangan sembarangan suntik gitu ya. Tapi saya nggak ini ya Mbak, apa namanya? Iya, saya nggak ngerekom karena itu tadi kok rasanya mau bazir satu terus ngapain sih gitu ya kan, karena kecuali kita mau mencerahkan, mau mendapatkan kulitnya yang tadi kulit sehat gitu, biar sehat ya. Mungkin bisa diganti nggak sih Dok sama ibaratnya kan orang bilang kalau vitamin C kan kamu bisa dapetin dari buah, contoh lah seperti itu. Bisa nggak Dok kita akali suntik putih ini dengan kita makan makanan yang sehat gimana? Iya kan memang harus dijaga dari dalam juga ya. Kita kan? tahan dulu Dok. Ada penelpon pertama yang ingin bergabung bersama kita di sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu, bisa nanya dokter? Boleh, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Doni Bu. Pak Doni di? Panam. Di Panam, silakan Pak Doni. Bu dokter, saya mau nanya. Silakan. Saya ada bakat keloid. Siap. Itu makin lama makin besar, gimana ya Dok cara ngilanginnya? Siap. Itu aja Dok. Di area mana ya Pak keloidnya? Ada di dada. Dulu di bagian muka ada, tapi sekarang udah kempes. Yang membesar di dada. Siap. Gitu Dok. Iya. Cukup dokter? Siap. Gimana Cukup. Supaya nggak nambah atau ini kalau nggak bisa kempes nggak nambah gitu Dok. Baik, terima kasih Pak Doni. Makin besar ya. Ya, terima kasih telah bergabung. Iya. Nah, dokter silakan dijawab Dok. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi kalau keloid itu dia kan penyembuhan luka yang tidak sempurna. Jadi kalau kita luka kan ada biasanya balik lagi ke kulit biasa. Nah kalau pada keloid dia itu tadi meninggi, nanti lama-lama makin besar, terasa gatal, kadang bahkan ada yang merasa nyeri gitu ya. Nah yang menjadi catatan Pak pada keloid itu dia sel-selnya selalu tumbuh. Jadi agak susah kalau kita ingin hilangkan banget gitu. Hilang sama sekali itu agak jarang terjadi. Sel-selnya tumbuh dia bisa berpindah tempat dong? Tidak. Oh tidak, tapi jadi dia ada lukanya dulu. Jadi ini kan penyembuhan luka yang tidak baik. Jadi ada luka. Jadi untuk mencegahnya itu tadi menghindari luka. Ya, terus kan kalau luka dirawat dengan baik, nah, penyembuhannya dijaga gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada keloid yang perlu kita lakukan adalah jangan sering pegang-pegang gitu. Karena itu kadang merangsang dia makin cepat membesar. Terus untuk perawatannya atau terapinya biasanya ada yang oles, terus nanti kalau ukurannya makin besar, agak besar, bisa disuntik atau bahkan bisa bedah juga, diangkat gitu ya. Nah cuman kalau untuk keloid ini pengangkatan itu gunanya untuk mengecilkan keloidnya. Jadi kalau ada keloid itu tidak kita angkat semua. Kenapa begitu? Karena di daerah situ dia sudah bakat jadi keloid. Kan udah jadi luka lagi, itu luka baru, tapi lebih panjang dari keloidnya. Bahkan nanti bisa jadi keloid yang muncul baru lebih besar dari yang sebelumnya. Nah gitu. Jadi untuk pengangkatan keloid biasanya kita tinggalkan tetap pinggirnya. Gitu. Jadi mengecilkan fungsi kalau yang surgery bedah. Kalau suntik, nah itu gunanya untuk mengempeskan, meratakan gitu.
Berarti sebenarnya tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi Iya, dikempeskan tapi bisa. ada juga saya ketemu pasien yang hilang. Jadi mungkin ada faktor-faktor dari dalam tubuhnya mungkin ya, penyembuhannya yang baik. Dengan terapi itu dia respon baik, terus balik lagi ada. Oh, berarti kembali lagi ke bakat ya, bakat kulitnya masing-masing gitu ya, Dok, Iya, ya? nah terus kalau keloid, kalau udah pernah keloid, misalnya tadi Bapak di dada gitu ya, kalau luka di tempat lain apakah jadi keloid juga? Kemungkinan iya, tapi tidak semua kulit kita itu akan jadi keloid, gitu kalau luka gitu ya. Jadi beda area, kadang beda juga ininya Tapi penyembuhannya. kemungkinan itu ada. Iya. Oke, berarti gitu. ketika seseorang ingin memperbaiki keloidnya itu perginya ke dokter spesialis langsung gitu, Dok? Iya, ke spesialis kulit ya. Oke, itu ya Pak Doni ya tadi di Panam. Baik, kalau untuk masalah yang tadi sudah ya, Dok ya, suntik putih tadi ya, aman atau tidak amannya berarti tergantung dari kandungan. Udah ya. Terus saya nggak menganut ya. Baik, kembali lagi dokter ini tidak merekomendasikan kita untuk melakukan suntik putih, kan ada bahan-bahan alami yang sebenarnya bisa kita konsumsi ya, Dok ya. Tadi kata dokter udah singgung, kita bisa manfaatin makanan sehat, buah gitu ya, Dok ya. Olahraga. Yang bagus untuk kulit buat buah apa sih, Dok? Biar nanti orang nggak berlomba-lomba untuk suntik putih lagi. Buah apa sih, Dok? Sebenarnya nggak ada yang diharuskan sih ya kan, kalau untuk menjaga kulit apapun makan boleh. Selagi dia sehat gitu ya. Iya. Oke, itu ya pemirsa ya. Baik, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit remaja, Dok. Nah, apa saja, Dok, yang mempengaruhinya? Yang pertama tadi ya, yang hormonal tadi. Itu dari dalam Dari tubuhnya dalam ya. Nah, hormonal itu jadi pada saat remaja tadi yang sudah saya singgung juga kan, dia terjadi lonjakan hormonal. Jadi hormonal dari pituitary ya, dari otak itu meningkat, gonadotropin namanya, menghasilkan lutein hormon. Jadi banyak hormon androgen nanti ya, progesteron, estrogen. Nah, yang seperti itu mempengaruhi pertumbuhan remaja, juga mempengaruhi di kulit gitu. Terus dari faktor luar itu lingkungan kita, matahari, paparan polusi, rokok, kebiasaan hidup, pola hidup, itu lah ya, Mbak. Itu ya, Dok ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit pada remaja. Kalau tadi internalnya hormonal, kalau eksternalnya berarti paparan sinar matahari, paparan. Oh, termasuk ini misalnya dia ada penyakit apa juga kan nampak ya dari gitu kulitnya. ya, Dok, ya? Oke, itu dia. Nah, tadi dokter udah singgung sedikit, Dok, paparan polusi ya. Nah, pertanyaannya, Dok, sekarang kan orang marak-maraknya atau bukan marak sih, sebenarnya dianjurkan untuk menggunakan sunscreen. Nah, sejauh mana sih, Dok, sebenarnya paparan sinar matahari itu bisa merusak kulit gitu, terutama pada remaja gitu? Jadi kan karena aktivitas remaja kadang memang sering di luar ruangan ya. Nah, paling sering yang nampak itu terjadi sunburn, terbakar matahari. Ya, terbakar matahari. Iya, dari yang ringan sampai yang berat, sampai tadi kalau berat tuh sampai muncul lepuh-lepuh kayak gitu ya. Kalau untuk jangka panjangnya karena sering terpapar matahari, kita bisa ditemukan pada usia lanjut sering kanker kulit atau yang keratosis seboroid. Nah, itu pada usia lanjut. Jadi terpaparnya pada masa remaja, dewasa, nanti baru munculnya di usia lanjut. Oke, nah bagaimana dengan pola makan, Dok? Kita kan tahu nih pola makan remaja ya, kan sering nongkrong di kafe gitu, Dok, kan kadar gulanya tinggi, Dok. Nah, iya. Makanannya berminyak, minumannya boba, kopi gitu, Dok. Nah, itu berpengaruh kuat nggak, Dok, ke kesehatan kulit? Jadi kalau dari beberapa penelitian itu kan makan makanan yang berhubungan dengan jerawat. Oh, ya, berarti dampaknya ke jerawat. Tapi sebenarnya hal itu tidak mutlak ya. Yang paling berpengaruh pada jerawat itu hormonal tadi, genetik, sama menjaga kebersihan, menjaga kulitnya gitu. Jadi makanan-makanan itu bisa. Kadang kalau pasien-pasien kita sarankan untuk strict ya, membatasi makanan itu,
ada efeknya. Iya, ke jerawatnya. Iya Oke, gitu. karena mungkin nggak kelihatan sekarang, nanti beberapa tahun kemudian baru bisa jadi berdampak gitu ya dok. Ada yang kelihatan langsung? Dok? Kalau makanan ya pada saat ini Mbak, Kelihatan gitu ya. langsung ya dok ya. Oke, nah kalau stres dok, kan remaja kadang dia banyak PR ya dok, banyak kegiatan. Nah kalau Iya. stres itu juga bisa nggak dok mempengaruhi kesehatan kulit? Ngaruh. Seberapa besar dok? Jadi Apa kalau- dampaknya? Iya, pada saat stres itu dalam tubuh kita tuh ada namanya hormon kortisol. Nah, hormon ini tuh sebenarnya dia mengatur semua proses di dalam tubuh ya. Cuma kalau dia meningkat banget, nanti kalau di kulit itu muncul gatal-gatal. Nah, itu yang paling sering hubungan stres tuh sama situ. Terus juga mempengaruhi sistem imun gitu ya. Oke, berarti juga sangat berpengaruh ya dok, bahkan bisa Iya. berdampak kepada sistem imun tubuh. Makanya Kadang remaja jangan stres deh. kadang-kadang kalau stres itu ada kan serum apa namanya bukan kelenjar sebum maksud saya. Nah itu meningkat, jadi pengaruhnya ke sana, nanti jerawatan lagi. Oh gitu, baik pemirsa, nanti kita juga akan bertanya ya kepada dokter Riri, kalau sudah seperti itu kapan sih waktu yang terbaik bagi remaja untuk berkonsultasi atau datang ke dokter gitu ya dok ya. Tapi kita lihat kembali usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan kembali bersama Anda, tetaplah bersama kami dalam Info Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info Sehat dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam dialog Info Sehat edisi hari ini. Saya langsung ke Dokter Riri dok. Sebelum ke pertanyaan terakhir, kapan sih waktu yang baik remaja pergi berkonsultasi ke dokter gitu ya dok ya? Ada satu pertanyaan lagi dok tentang penggunaan make up. Nah kita tahu ya usia remaja itu kan dia pengen banget kayak orang dewasa. Udah pakai pensil alis, pakai blush on, eyeshadow gitu ya. Aman gak sih dok penggunaan makeup di usia remaja gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja ya Mbak. Untuk mungkin kan misalnya ada event-event apa, acara-acara tertentu gitu kan, mau menggunakan make up boleh-boleh aja kalau untuk remaja ya. Tapi kalau untuk sehari-hari dong? Kalau untuk hari-hari nggak dianjurkan sih. Iya, untuk hari-hari yang tadi aja tuh ya, skincare basicnya, terus pakai bedaknya bedak tabur atau compact tuh ya, bedak tabur yang dipadatkan. Nah itu saja sih untuk mengurangi sebumnya yang mengkilat kan, pakai bedak tabur. Tapi remaja sekarang itu dok, kalau dokter di sekolah-sekolah itu kadang mengkilatnya kilat-kilat loh dok, glowing lah ya. Glowing. Itu kan ibaratnya penggunaan makeup kali ya dok ya. Berarti yang dipakai tiap hari seperti itu sebenarnya tidak baik untuk kulit usia remaja dok. Iya, perlu dilihat juga yang glowing itu memang karena make up atau memang kulit yang sehat tadi ya kan. Nah kulit sehat itu juga yang kita dapatkan glowing ya Mbak. Tapi kan beda dok minyaknya. Oh beda. Beda ya. Mungkin kilatnya karena minyaknya yang banyak. Ya banyak faktor. Tapi kalau dia sih. karena make up itu sebenarnya tidak baik ya dok ya. Ya dipakai untuk hari-hari tidak dianjurkan untuk remaja, tapi untuk event-event tertentu ya boleh-boleh aja. Asal kosmetik jadi kan kosmetik tadi ya skincare rutin. Nah yang kosmetik yang digunakan adalah produk-produk yang non komedogenik gitu ya, yang tidak merangsang pertumbuhan jerawat gitu. Itu dibenarkan. Iya. Ya. Baik. Nah kalau sudah seperti itu dok, kapan waktu terbaik remaja ya pergi berkonsultasi ke dokter kulit dok? Iya. Pertama yang jelas tuh ada masalah di kulitnya. Jadi kalau jika ada masalah, nah tidak teratasi dengan produk-produk yang ada di OTC, artinya yang dijual bebas gitu ya, segera ke dokter kulit atau dokter kecantikan ya sekarang tuh ada. Nah misalnya cuman masalah yang biasa bisa teratasi dengan face wash, dengan sabun, moisturizing dan sunscreennya. Tinggal lanjutkan saja, itu nggak perlu mesti semua remaja ke dokter gitu ya. Jadi kalau yang ada masalah dengan kulit, nah
segera ke dokter kulit. Misalnya kalau jerawat gitu ya Mbak ya, nah jerawat yang seperti apa sih yang harus segera ke dokter gitu. Nah tadi pertama udah pakai obat-obat OTC, kok tak teratasi, misalnya udah pakai sabun yang sesuai untuk jerawat, sabun yang ada asam salisilatnya, ada benzoyl peroxide-nya, atau ada apa namanya tea tree oil itu ya, nah, sabun ada itu, kok nggak teratasi juga, dah segera ke dokter gitu. Terus sudah pakai pelembab, sudah pakai sunscreen. Nah penggunaan sunscreen tadi yang non komedogenik pilihnya. Gitu. Baik, itu ya kalau mau ke dokter mungkin ketika ada keluhan yang tidak bisa diatasi oleh produk-produk yang dijual bebas di luaran gitu. Nah, sebagai closing statement dokter, katakanlah mungkin tips dan trik nah kepada pemirsa atau kepada adik-adik remaja kita di sore hari ini, bagaimana sih dok sebenarnya tips dan trik untuk merawat kulit? Nah, bukan hanya wajah ya dok ya? Iya, mungkin merawat kulit tubuh secara keseluruhan gitu dok. Iya. Silakan dokter. Mungkin Jadi boleh ke kamera sini ya. Dok, ya? Iya. Untuk para remaja, ya, untuk mencapai kulit yang sehat, nah kita mesti merawat kulit kita secara rutin setiap hari dan gunakan skincare yang sesuai. Sesuai itu sesuai dengan jenis kulit, sesuai dengan usia dan sesuai penggunaan waktunya, pagi atau malam. Terus perhatikan komposisi atau kandungan yang terdapat di skincare yang atau produk-produk perawatan kulit yang kita gunakan. Terus saya tambahkan ya Mbak, tadi kita nggak bahas menggosok terlalu kuat itu juga tidak boleh. Yang berlebihan itu yang seperti tadi, kalau mau pakai booster itu kan ya, itu sesuatu yang berlebihan, atau penggunaan serum pada remaja itu juga tergantung kondisi kulitnya, biasa juga nggak disarankan. Jadi untuk remaja cukup dengan menggunakan sabun, moisturizing dan sunscreen yang sesuai gitu. Oke, 3 itu aja udah cukup untuk basicnya ya dokter. Baik, terima kasih dokter Riri atas waktunya. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi ya dok ya di pertemuan selanjutnya membahas tema yang tak kalah menarik dibanding hari ini. Akhirnya pemirsa, demikian kebersamaan kita pada sore hari ini. Saya Debbie Ramona mewakili seluruh kerabat kerja petugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan